Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat Waalaikumsalam. malam, selamat sore untuk teman-teman semuanya, Sobat MDD yang tentunya selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Sobat MDD semuanya, di sini kita kembali lagi dengan podcast Bisikin, Bincang Asik Masa Kini. Karena beberapa hari atau beberapa bulan, mungkin beberapa tahun kegiatan ini tidak berjalan. Alhamdulillah sekarang bisa berjalan dan insya Allah akan terus istiqomah. Oke, untuk pada kali ini kita akan kedatangan narasumber nih, yang mana eh, narasumber kita pada kali ini adalah pegiat syarhil, yang pegiat dai. Nanti kita ulik bersama. Siapa dia? Muhammad Aditya Dahlan. Assalamualaikum, Adit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Sehat? Gimana sehat? Alhamdulillah, baik-baik, Ustaz. Bagaimana Ustaz sendiri? Apakah sehat-sehat juga? Alhamdulillah ya, selalu dalam Alhamdulillah. limpahan kesehatan. Oke, Adit. Jadi saya pengen langsing aja ya, langsung singkat. Kalau Adit sendiri sebenarnya menekuni bidang dai atau MSK ini mulai kapan sih? Maksudnya kalau Eh, mungkin kayak saya sendiri itu dari ya, MSK dulu. Nah, kalau Adit ini dari apa dulu dan dari kapan belajarnya? ya. Untuk saya sendiri, Ustaz, kalau boleh saya cerita, sebenarnya itu saya berawal dari pidato, Ustaz. Jadi sejak kecil emang dari ibu saya sendiri itu giat untuk memberikan pengajaran-pengajaran terkait pidato. Itu sejak usia di bangku SD. Kemudian atau MI ya pas waktu kala itu. Kemudian berkembang, saya kemudian melanjutkan pendidikan di Malang di MTS Al Ma'arif Singosari. Saya tetap di bidang dai atau pidato tersebut, mengikuti beberapa ajang-ajang lomba yang alhamdulillah juga mendapatkan beberapa kejuaraan. Nah, kemudian Ustaz, ketika saya masuk di bangku SMA atau di aliyah ini ya, di MA Al Ma'arif Singosari, saya mulai dikenalkan dengan apa itu yang namanya Syarhil Quran. Tepatnya pas waktu itu ada event GBQ atau Gebiar Brawijaya Qurani dan juga FCQ atau Festival Cakrawala Qurani yang ada diselenggarakan di UB dan juga UN. Nah, kala itu saya ditunjuk oleh guru saya pas waktu pertama masuk di kelas 10 itu untuk mewakili sekolah saya. Yang mana basic saya itu masih dai, Ustaz. Kan karena dai dengan syahdu kan lumayan berbeda. Pembawaannya juga ketegasannya juga lumayan beda. Akhirnya saya ditemukan dengan salah satu ustazah yang ada di Singosari. Kemudian beliau juga merupakan eh, alumni pengajar atau pembina syarhil juga di Universitas Negeri Malang. Kemudian saya di situ mulai belajar, oh ini syarhil, bedanya syarhil dengan dai itu seperti ini. Mulai dari situlah saya mulai belajar bidang syarhil. Dan mulai sejak itu saya menekuni dua fan ini, dua cabang ini. Mulai dari dai dan juga syarhil. Yang kemudian di jenjang SMA ini banyak mendapatkan penghargaan-penghargaan atau kejuaraan-kejuaraan di bidang syarhil dan juga dai, baik di tingkat Jawa Timur maupun nasional. Begitu, Ustaz. Baik, berarti kalau untuk menekuni ini memang sudah lama. Yang ingin saya tanyakan, tentunya dari MSI ataupun DAI itu pasti ada kesulitannya, gitu. Nah, kalau untuk Adit sendiri, kira-kira MSI sama DAI ini lebih sulit mana dan apa yang sulit kira-kira? Ya. Kalau dari saya pribadi, Ustaz, tentunya mungkin lebih sulit ke syarhil. Kenapa kalau bisa begitu? Karena kalau dai sendiri itu bersifatnya pribadi atau perorangan, yang mana baik buruknya kualitas kita berdakwah itu ya tergantung dengan kita, bagaimana kita nanti akan belajar lebih tekun begitu. Namun kalau syarhil sendiri, kita tuh bersifatnya tim, ya, yang mana satu tim itu terdiri dari 3 orang, Ustaz. Ada pensyarah, ada sadi tilawah dan juga ada yang bagian tilawah. Nah, di sini saya karena saya bidangnya public speaking atau dai, akhirnya saya ditetapkan di bagian pensyarah. Itu pertama karena bersifatnya tim yang mana kita harus menjaga kekompakan, kita harus membangun eh, kerjasama tim yang kuat juga. Di sisi lain kita juga harus mencari partner
tim yang menyeimbangi juga dengan kualitas kita. Misal nanti pensyarahnya bagus, tadi tilawahnya juga harus bagus juga, suaranya harus lebih wungkul, dan juga dari tilawahnya juga begitu harus memiliki nada suara yang standar juga, sehingga bisa membentuk sebuah tim yang bagus begitu Ustaz. Di sisi lain juga karena saya sebagai pensyarah, maka memiliki tanggung jawab yang cukup besar untuk menjaga kelancaran tim tersebut. Selain itu juga di Syahil sendiri, teksnya itu lebih panjang karena durasi waktunya sekitar 15 menit sampai 20 menit. Otomatis teks yang kita angkat juga lebih panjang, pembuatannya juga harus lebih relevan dengan kasus-kasus yang ada faktual seperti itu. Beda dengan dai, kalau dai sendiri kan kita lebih bagaimana kita membawakan, misalkan dengan pembawaan yang ceria atau pembawaan yang agak eh, bagus, itu tergantung dengan pembawaan si pendakwah tersebut. Jadi bedanya di situ. Oke, siap. Bisa dipahami. Tapi gini ya, tentunya memang betul yang dibilang oleh Adit bahwa MSQ itu memang lebih sulit kayak gitu ya. Kalau dai ya udah belajar-belajar sendiri, nantinya hasilnya ya hasil sendiri. Tapi bedanya kalau MSQ latihan-latihan bareng, nanti kalau gagal ya nyetak bareng kayak gitu. Benar. Pertanyaan saya, yang sebenarnya saya juga pernah mengalami. Pernah nggak dapet tim, ya, dapet tim yang mana dalam satu tim itu anaknya males-malesan, bikin apa ya, bikin emosi, jadi harus ekstra sabar kayak gitu. Atau malah nggak pernah dapet tim yang selalu sama-sama kompak atau gimana kayak gitu. Nah kalau Adit sendiri gimana nggak? Ada nggak dapet tim yang mana tim itu adalah paling menjengkelkan mungkin ya bisa Ya, dibilang. ya. Pernah nggak Oke. kira-kira? Pernah Ustaz. Jadi walaupun dalam karir Syafil Quran saya mungkin yang terdapat di beberapa sosial media saya itu hanya yang juara-juara saja Ustaz ya. Sebenarnya di balik itu tuh juga ada di mana kalanya tim saya atau tim Syafil saya itu juga mengalami kekalahan. Yang mana pada waktu itu ada beberapa tim saya yang butuh penanganan khusus karena dia lagi pindah sekolah. Jadi di situ saya harus membangun tim baru lagi. Selain dari kualitasnya yang kurang atau dia masih jam terbangnya kurang, itu juga tim saya itu harus dicampurkan antara yang laki-laki dengan yang perempuan, Ustaz. Yang mana suara laki-laki dan perempuan itu juga sangat beda, ya kan? Kalau suara perempuan mungkin lebih tinggi daripada suara laki-laki, sehingga saya harus menyesuaikan. Karena di sini posisi saya itu sebagai pensyarah atau laki-laki sendiri, dengan tadi tilawah dan juga tilawahnya itu perempuan, saya harus menyeimbangkan bagaimana nadanya itu setara gitu. Di sisi lain juga saya harus memberikan tips-tips pada mereka, semangat kepada mereka karena mereka masih awal jam terbang, sehingga perlu latihan yang lebih ekstra. Jadi kayak setiap harinya harus latihan, setiap harinya harus mengeluarkan suara, bagaimana suara itu yang eh, padat, wungkul, seperti itu harus kita mulai dengan nol. Dan juga gitu, ketika mengikuti beberapa event ya, memang harus ada kalanya untuk belum juara dulu. Tapi alhamdulillah terbukti dari beberapa kali saya mengikuti lomba atau jam terbang itu, akhirnya mereka terbentuk sendiri. Bagaimana sih Syahil yang bagus itu bisa melihat dari lawannya, oh itu kayak yang bagus kayak gini. Akhirnya alhamdulillah dari tim yang baru ini bisa menjuarai juga di beberapa event tingkat nasional seperti itu, Ustaz. Oke, baik Adit. Nah, kalau Adit nih ya, yang saya tahu dari dulu adalah salah satu anak yang bagi saya itu salah satu yang sering mengikuti lomba kayak gitu, sering mengikuti lomba. Setiap ada lomba offline diikuti, ada lomba online diikuti. Ya memang jarang ada anak seperti ini kayak gitu ya. Memang jarang kayak gitu. Ya mungkin ada bisa dihitung lah mungkin dengan jari. Nah, Adit ini yang saya kenal adalah anak yang selalu aktif ikut lomba dan lain sebagainya. Sebenarnya apa sih yang bikin Adit tuh semangat terus ikut lomba? Pasti ada kan alasan tertentu. Kira-kira apa ini? Baik, Ustaz. Untuk motivasi saya pribadi untuk selalu mengikuti lomba atau sering mengikuti lomba itu adalah orang tua. Nomor satu adalah orang tua. Karena Ya, apa?
karena orang tua sendiri latar belakangnya adalah seorang guru ya, seorang guru yang mana dulu saya waktu MI juga sekolah di sekolahan yang ibu saya mengajar. Sehingga bagaimana caranya saya harus juga bisa menjaga martabat ibu saya. Nah, dengan bakat saya yang ada di public speaking ini, akhirnya saya memanfaatkan gimana caranya bisa membawa nama baik orang tua. Itu yang nomor pertama. Nah, yang nomor kedua, eh, karena saya juga hidup di lingkungan pesantren ya, menjadi hal yang istimewa bagi saya untuk bisa membawa nama baik pesantren. Selain juga di sekolah, saya juga membawa nama baik pesantren dan sekolah yang mana juga bisa menambah skill saya dalam public speaking begitu. Oke, oke. Berarti ada dua ya alasannya ya, Ya, benar sekali. mengenai Orang orang tua tua dan dan lingkungan juga pesantren. instansi ya, begitu. Oke, Dit. Tapi dengan kita ikut lomba, sebenarnya banyak pengorbanan kayak gitu. Yang mana pengorbanannya itu bukan hanya tenaga, tapi juga materi dalam artian transport, makan dan lain sebagainya. Kita sekarang kedua hal aja ya. Bagaimana Adit itu masalah eh, keuangan ya, masalah materi. Tentunya kan misalkan ikut lomba ke mana kemarin tuh ada yang ke Jawa Tengah, ada transport dan lain sebagainya. Sedangkan kita, misalkan kita nggak juara kayak gitu kan, pasti kan hitung-hitungannya kita rugi kayak gitu loh. Nah, pasti udah dipertimbangkan kan antara rugi dan juga berhasil kayak gitu. Itu yang pertama. Bagaimana Adit terkait keuangan dalam mengikuti lomba? Karena yang saya tahu Adit juga bukan lomba online aja, tapi offline. Ada yang ke Madura dan lain sebagainya. Itu dari segi materi. Sedangkan dari segi waktu ya, kalau tenaga saya yakin udah semangat, tenaganya pasti ada terus. Nah, terkait waktu, ini tentunya selain di pondok kan juga kuliah kayak gitu loh. Nah, Iya, gimana dua hal tersebut nih antara materi dan juga waktu? baik Ustaz. Untuk materi sendiri ya, misalkan dari segi keuangan. Nah, kita itu misalkan lomba syarhil atau lomba dai, saya itu punya prinsip yang mana uang yang saya dapatkan dari lomba itu tentunya nanti akan berputar kembali. Nah, benefitnya nanti yang kita peroleh itu bukan semata-mata hanya uang saja. Karena misalkan kita menang lomba dari lomba syarhil mendapatkan uang sekian. Nah, eh, uang yang kita dapatkan nanti pasti akan kita buat untuk daftar lagi, kemudian untuk transport lagi, eh, untuk mendapatkan prestasi lagi gitu. Nah, selain jadi yang kita dapatkan bukan hanya berupa uang, cuman juga pengalaman dan juga prestasi yang kita peroleh itu. Karena apa? Karena pengalaman dan prestasi yang kita peroleh itu nggak ada bandingannya dengan uang yang kita dapatkan itu. Semakin banyak kita mendapatkan prestasi, tentunya kita juga akan mengangkat marwah atau martabat kita gitu. Dari kita prestasi juga, kita juga akan semakin dipandang di dunia perkuliahan atau di kampus yang mana sekarang saya ada di Universitas Negeri Malang seperti itu. Ustaz. Oke, sorry, saya Nah, potong dulu. Saya potong dulu. Nah, terkait ketika Adit juara seperti itu ya, berarti uang juara itu tidak Adit buat foya-foya begitu aja kayak itu. Berarti ada ya, menyisihkan untuk lomba selanjutnya. Begitu ya, berarti ya. benar sekali Ustaz. Ya. Harus bisa menyisakan uang untuk kita mengikuti event selanjutnya. Gitu. Mungkin Oke. ada sisa beberapa atau nanti keuntungan misalkan kita ikut lomba lagi mendapatkan uang yang lebih besar lagi jumlahnya itu nanti yang bisa kita jadikan self reward lah buat kita. Oke. Selanjutnya terkait waktu. Ya, oke Ustaz, terkait waktu. Untuk waktu sendiri pasti banyak di kalangan pemuda kita itu yang mana ketika melihat teman-temannya itu berprestasi pasti bertanya-tanya kok bisa sih bagaimana mengikuti lomba tapi juga kuliah juga di pondok begitu. Nah, tentunya kami juga bijak dalam memanajemen waktu kita. Nah, kita tuh kalau mengikuti lomba kita harus sudah membuat timeline. Nah, misalkan kita daftar tanggal sekian, misalkan ini daftarnya online dulu diseleksi, kemudian nanti finalnya offline. Offline-nya tanggal berapa? Nah, di tanggal itu apakah nanti ada jam perkuliahan yang tidak bisa ditinggal atau misalkan jam pondok yang tidak bisa ditinggal itu. Kalau misalkan sudah free itu baru kita
ikuti. Nah, namun eh, untuk lomba-lomba yang misalkan kita belum pasti kita mengikuti, kita sistemnya juga harus misalkan di tanggal tersebut ada matkul yang mana ada tugas gitu. Gimana caranya saya harus bisa menyelesaikan tugas tersebut sebelum saya mengikuti lomba tersebut, begitu Ustaz. Begitu juga sebaliknya, misalkan di tanggal itu eh, nggak bisa selain sebelumnya juga bisa di setelahnya. Kita harus menempel pada jam-jam tersebut. Jadi gimana caranya kita itu di setiap matkul atau di setiap mata kuliah itu nggak nggak izin terus menerus. Saya kasih batasan setiap matkul itu hanya izin 2 kali seperti itu, 2 sampai 3 kali. Jadi nggak melulu di pada matkul ini saya izin terus gitu. Jadi misalkan kalau yang kemarin di matkul yang ini, yang lomba selanjutnya harus di matkul yang lain supaya nanti ketertinggalannya nggak terlalu banyak gitu. Itu Ustaz. Baik, untuk Adit sendiri, saya kenal Adit adalah salah satu anak yang sebenarnya ambisinya tinggi, gitu ya. Yang ambisinya tinggi. Ketika mempunyai target, ya diusahakan sekiranya maksimal kayak gitu. Dan saya tahu sendiri bahwa Adit itu sebenarnya ingin ada cita-cita atau impian bisa sampai ke nasional dalam bidang musabaqah syarhil Quran ini. Nah, tentunya saya lihat Adit sendiri ketika waktu itu di provinsi, nah itu bagaimana? Saya tahu bahwa itu sebenarnya mungkin sesuatu yang mengecewakan untuk Adit kayak gitu. Dan bagaimana sih ceritanya itu? Maksudnya dari hal tersebut, kemudian apa hikmahnya? Hikmah yang bisa Adit ambil. Tapi sebelum itu saya pengen tahu, maksudnya terkait impian Adit ingin ke nasional tapi harus terhenti di Jawa Timur, gimana itu rasanya? Ya, eh, awal proses saya bisa mengikuti musabaqah tilawatil Quran di cabang Syahril Quran itu sangatlah panjang besar. Mulai dari seleksi kota, yang mana kita harus mencari tim, kita digabungkan dengan anak-anak yang belum kita kenal, kemudian kita harus membawa nama baik kota tersebut atau kabilah tersebut. Latihannya juga cukup panjang, 6 bulan sebelum lomba, itu sangat harapannya tentu sangat besar, Ustaz. Mulai dari latihan harus pergi ke Kota Batu karena ada mewakili kafilah Kota Batu ya. Itu tentunya harapan saya untuk bisa lolos dan bisa membawa nama baik itu sangat besar. Namun qadarullah ketika saya bermusabaqah yang pada kala itu di Kota Pasuruan ya sebagai tuan rumahnya, saya masih mendapatkan juara harapan satu itu saja. Juara harapan dua, mohon maaf, juara harapan dua yang mana nilainya sama dengan juara harapan satu, begitu. Nah, perasaan saya tentunya pertama itu kayak pasti ada kecewa karena harapan yang selama ini saya dambakan itu belum bisa saya raih dan yang mana tim putri ya karena kita tim putra dan tim putri itu bisa mendapatkan juara yang mana itu juara dua yang mana bisa lolos seleksi untuk ke nasional seperti itu. Nah, namun seiring berjalannya waktu, saya mulai menyadari Ustaz, bahwasanya Allah itu sangat adil dan bijak sekali dalam menentukan takdir-takdir hambanya. Nah, walaupun saya diberi kekalahan ketika event MTQ ini yang sangat bergengsi menurut saya, di Allah itu membalas dengan juara-juara di event-event yang lainnya, walaupun itu tidak dalam event MTQ begitu. Nah, selain itu juga saya itu diberi challenge baru untuk bisa mengikuti musabaqah tilawatul Quran pada cabang lain dan alhamdulillah sekarang saya mulai menggeluti di bidang karya tulis ilmiah KTIK atau MNI gitu. Kemarin juga menjuarai di Kafilah Kabupaten Gresik walaupun masih harapan juga di Kafilah Kabupaten Tulung Agung saya mengikuti seleksi seperti itu Ustaz. Jadi saya mulai berpikir yang dulunya masih kecewa dan kayak belum bisa menerima kenyataan yang ada Ustaz ya karena belum bisa masuk nasional sekarang mulai bisa berpikir lebih dewasa lagi bahwasanya uh, titik keberhasilan seseorang itu bukan hanya dinilai dari juara di kejuaraan MTQ atau misalnya Tilawatul Quran tapi juga di event-event yang lainnya yang mana tentunya dari event-event lain itu juga lebih bisa membawa nama baik saya ke kancah nasional seperti itu Ustaz. Baik, Adit. Karena kenapa kok saya bertanya seperti itu? Sebab memang
saya yang tahu sendiri kayak gitu ya. Yang mana waktu itu saya langsung ke Pasuruan kayak gitu kan. Ya sebenarnya dalam hati eh, apa ya juga tidak tega dengan kalian apa karena juga sudah semangat dan itu juga selisih poinnya bagi saya itu tidak terlalu jauh lah dengan yang juara-juara. Hanya memang secara kualitas kalian bagus ya gitu ya. Cuma memang nasibnya aja yang masih Ya, belum bisa dapatkan. Namun dari itu semua yang saya kagum kepada Adi dan kawan-kawan itu bukan akhir kayak gitu ya. Itu bukan akhir setelah dari Pasuruan ternyata kalian tetap jadi satu tim. Siapa aja timnya itu Fahri dan Dino hingga akhirnya kalian juga sama-sama bareng masuk di ya, Universitas Malang. Nah ini sebenarnya sesuatu yang kita tidak kita duga sebenarnya. Baik dari saya sendiri kayak gitu ya. Karena dulu menyatukan kalian ya hanya sebatas untuk Adit butuh sari tilawah dan saya juga butuh sama-sama Kore. Akhirnya kalian saya satukan. Masih ingat ya ketika latihan di rumahnya ya, Nuro betul kayak gitu. sekali, Ustaz. Main, Awal belum kenal, malu-malu, perjuangannya naik, dari Singosari ke naik Jatungnya. angkot ya, naik angkot habis itu nge-grab dan lain sebagainya. Ya itulah usaha kita pasti ada hasilnya gitu. Oke, Dit. Berarti sekarang Adit jurusan apa ya di UN? UM ya. Alhamdulillah saya bisa ditakdirkan untuk masuk di jurusan pendidikan bahasa Arab Ustaz. Karena kemarin tuh masuknya lewat jalur Golden Ticket atau yang ada kompetisi talenta muda, UM mengadakan sebuah kompetisi untuk anak-anak SMA, utamanya di kelas 12, yang memiliki kejuaraan-kejuaraan baik di bidang akademik maupun non-akademik. Alhamdulillah, pas waktu kala itu kita bertiga, ada saya, Fahri, sama Dino itu semuanya daftar. Tapi yang lolos qadarullah hanya saya sama Dino begitu. Hanya kami mengikuti seleksi di karantina di Universitas Negeri Malang selama 3 hari, ada wawancara, ada seminar seperti itu, dan dicatatkan untuk bisa mendapatkan golden ticket, yang mana benefitnya itu yakni bebas UKT selama 7 semester dan juga bebas IP atau ya 0 rupiah lah gitu. Untuk jurusan sendiri, karena pas waktu itu saya prestasinya di bidang keagamaan, akhirnya direkomendasikan sama pihak universitas untuk bisa masuk di pendidikan bahasa Arab seperti itu Ustaz. Kalau Oke, saya sendiri saya ya, oke Adit. Adit kan sekarang selain kuliah juga pondok. ya, Tentu kalau kita ada di pondok, pasti ada sesuatu yang menarik. Nah, saya mendapat data nih ya, teman-teman Sobat MTD semuanya, bahwa Adit ini pernah sholat jamaah, tapi kenapa? Nah, mungkin yang dijadikan Adit sendiri ini. Saya iya dapat Ustaz. infonya seperti itu, masalah sholat ngantuk apa gimana? Iya, menurut sekali. Jadi karena pas waktu itu saya masih di bangku SMA sebenarnya, Ustaz, bangku SMA. Karena sekolahnya juga di luar pondok, ya, yang mana kala itu juga banyak kegiatan di pondok. Harus membagi waktu antara waktu istirahat dan juga waktu berkegiatan di pondok. Pada waktu itu karena malamnya harus lembur ya, karena ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga pas waktu pagi, bangun pagi, aku itu jam 3 bangun, kemudian kita masuk kelas Al-Quran dan Bahasa Arab. Kalau di pondok saya kan, ada di pondok pesantren Al-Quran ada kelas Al-Quran dan Bahasa Arab. Nah, di pertengahan kelas Al-Quran ada adzan subuh, kita sholat dulu. Nah, pas waktu itu saya di waktu rukuk, Ustaz, waktu rukuk kan iktidal. Nah, yang teman-teman satu semua sudah iktidal. Saya entah kenapa nggak denger atau nggak fokus atau gimana. Nah, saya pas waktu bangun, itu teman-teman sudah semua sudah sujud, Ustaz. Akhirnya saya langsung membatalkan sholat saya. Akhirnya saya sholat sendirian, begitu, Ustaz. Itu salah satu bentuk perjuangan saya selama di pondok, di mana harus mengatur waktu dengan baik, mengatur waktu istirahat, sampai sholat pun itu harus ke bawah ngantuk, seperti itu, Ustaz. Salah satu cerita yang nggak tahu saya ingat. Dan itu sebenarnya juga saya rasakan ya ketika saya masih di pondok. Ya sama kejadiannya sholat subuh kayak gitu ya. Kalau di pondok saya itu ketika sholat subuh di hari Jumat itu membaca imam membaca surah yang panjang. Jadi lama kayak Ya gitu ya. Allah. Mungkin bedanya kalau Adit ketiduran ketika ruku, nah saya ini justru
apa ya bahasanya, nyundul jamaah yang di depan gitu. Jadi Oh iya iya iya. rokok itu saya jatuh ke Iya depan gitu. iya. Itu sih bedanya itu ya, tapi sama-sama konyol ya. Tapi itu bentuk kita dalam mencari ilmu. Oke, Iya. Adit, di sini Adit nih sudah meluangkan waktu untuk bisa podcast pada siang, sore, atau malam pada hari ini. Ya intinya Iya. terima kasih kami ucapkan. Tapi sebelum ditutup, Dit, saya pengen Adit memberikan closing statement nih, khususnya bagi teman-teman Sobat MDD ataupun orang-orang umum yang mana tentunya kegiatan kita pada malam hari ini akan diupload di MTD Media Channel, jadi nanti bisa disimak oleh teman-teman semuanya. Nah, tentunya Adik kan bisa dikategorikan cukup sukses. Jangan dibilang sudah sukses, karena ke depan masih harus lebih sukses. Cukup sukses. Nah, bagaimana untuk Adit sendiri bisa memberikan motivasi bagi teman-teman yang sekarang lagi menyimak agar bisa berprestasi untuk ke depan? Silakan, Adit. Baik, terima kasih atas waktunya Ustadz. Dari saya sendiri, saya berpesan kepada teman-teman semuanya atau para pemirsa yang menonton, ya. Jadi teruslah semangat untuk berusaha mengejar impian Anda semuanya. Nikmati proses yang ada dan juga jangan sampai pantang menyerah. Karena sesuatu apapun yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu pasti ada hikmahnya, ya. Resapi dan juga ambillah manfaat atau hikmah di setiap perjalanan yang sedang diusahakan, dan juga insya Allah kedepannya akan diberikan hasil yang memuaskan seperti itu Ustaz. Semoga dapat membawa hikmah dari cerita saya tadi, mulai semenjak dari saya di bangku usia MI berlatih sekian lama ya Ustaz ya, bisa menjadi pribadi seperti saya yang saat ini seperti itu Ustaz. Oke, terima kasih untuk Adit. Saya sampaikan kembali sudah meluangkan waktu karena untuk kegiatan bisikin bincang asik masa kini insya Allah akan terus berjalan. Nah, ini yang pertama sekarang adalah Adit. Untuk selanjutnya akan ada lagi narasumber dari khususnya anak-anak MDD sendiri yang mana nanti kita akan mengundang juga yang dari luar MDD. Terima kasih untuk Adit, Baik, sukses Ustaz, terus saya ucapkan terima kasih juga kembali dan kepada pihak MPD. jangan jangan patah semangat kalau Siap, mengikuti. Ustaz. Itu saja dan teman-teman semuanya khususnya Sobat MTD dimanapun teman-teman berada, kita berjumpa lagi pada kesempatan lain waktu dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.